Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Sekarang kita akan pick a card. Aku ada di sebuah mall, habis ke dokter tadi. So di sini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Kita lihat perasaannya dia saat ini ke kita dan juga situasinya dia. Ya, kalian dealkan deck 1, deck 2, deck 3. Silakan untuk adikku mau pilih yang mana? Ya? Ini tentang apa? Perasaannya dia saat ini untukku. Deck 1 atau 3 aja boleh? Boleh, ya udah berarti saya nomor 2. Karena sudah dipilih sama adik saya. Oke, saya kasih waktu kalian 3 menit. Ditarik energinya, dibayangi orangnya. Kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing. Bagaimanapun hasilnya adalah Allah yang menentukan, bukan aku. Aku di sini hanya sebagai perantara. Oke, membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu lagi tinggal 2 menit. Ya, dibayangi. Terima kasih. Ya, thank you. Iya, apa? 1 menit lagi. Dibayangi orangnya, perasaannya dia ke kita saat ini. Oke, kalian siap ya? Perasaannya dia ke kita saat ini. Kita mulai dari deck 1. Diingat ya, ini deck 2 ya. Kita lihat orang yang kalian dealkan. Deck 2 mana ini? Deck 2 ini. Perasaannya dia ke kita saat ini. Ada ya. Enggak kelihatan, lu yang kelihatan. Tolong segera dibacakan nomor 1-nya, saya udah gak sabar. Kita lihat perasaannya dia ke kita saat ini. Makasih. Perasaannya dia Aqua galon. aqua galon sama kapri, kacang kapri. Cie, kacang kapri. Aduh, gak sabar nih, lama banget. Sabar. Kelihatan kalau yang terderita. Oke, untuk yang nomor 1, date meeting someone, dating, get back out there, plan and set that. Ini sebagian memang ada yang mau move on ya. Yang nomor 1 mau move on dari kamu pastinya, karena perasaannya dia ke kita ya. Jadi dia pengen dating dengan seseorang ya. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Jadi dia memang sedang nyari kebahagiaan dengan orang baru kayaknya nih. Alhamdulillah. Ya, jadi dia pengen mencari seseorang yang bisa bawa dia happy, ada pengalaman luas, dan juga lebih bermain penuh ya tentang perasaan dan saling bahagia satu sama lain. Separation, sadness, missing you, thinking about you, and yearning and sure on future. Ya, dia memang perasaannya lagi ada perpisahan ya dengan kamu ya saat ini. Jadi agak sedikit yang masa lalu, ntar nomor 3 langsung sekarang. Yang aku lihat ya. Yang aku lihat energinya, yang aku rasakan dia ini
kurang yakin dengan masa depannya sama kamu tuh bagaimana. Karena di sini memang dia sedang mencari orang yang bisa bahagiakan dia. Dia sedang planning dengan orang baru. Dan di sini memang perasaannya sama kalian ini terpisah. Ya. Not today. Not dealing, hurt, avoiding, confrontation, call a person's bonder still angry. Ya, ini orang kayaknya marah sama kamu ya. Pernah stay together with you ya. Jadi ini orang pernah bersama kamu. Jadi sebagian dari kamu nih yang aku rasakan pernah bersama. Dan ini orang sudah berpisah sama kamu, benar. Di kisah masa lalu lu. Jadi kalau kotak dua itu antara masa lalu sama masa sekarang. Iya. Terus ini orang memang sedang sedih ya. Perasaannya dia ke kamu saat ini. Dia berharap mau kembali sama kamu ya. Oh no. Di sini. I don't want to accept him. Ya, karena dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri ya. Dia ingin kembali sama kamu nih, yang aku lihat ya, yang aku rasakan energinya. Ingin kembali lagi union, ingin bahagia ya, karena merasa kalian adalah twin flames ataupun pembayaran karma ya, dia merasakan seperti itu. Tapi dia juga depresi ya untuk kembali sama kamu karena dia merasa terikat sama kamu. Dan tindakannya dia masa yang akan datang. Ya, yang aku lihat di sini memang dia coba untuk mengendingkan, mengenang masa lalu. Jadi dia ingin move on, seperti yang aku bilang tadi. Ya, move on, dating someone. Dan tindakannya dia memang dia memutuskan untuk move on dan mengendingkan masa lalu. Dia ingin kehidupan baru dan dia juga memang masih depresi ya tentang keuangan ya, kestabilan kehubungan di sini. Karena kalau di kartu tarot tradisionalnya ini di Sun ini ada anak ya. Jadi di sini aku lihat memang dia stres dengan harapannya dia, dengan cita-citanya dia di sini. Dan dia juga memutuskan untuk tidak mengejar kamu. Not today. Ya, jadi dia masih sakit hati sama kamu. Jadi dia coba untuk membahagiakan dirinya dalam perpisahannya ini sama kamu, yaitu dengan dating lagi dengan orang lain. Ya, dia ingin move on. Dan yang aku lihat memang dia coba mengendingkan tentang kebahagiaan dia sendiri dan dia coba fokus ya dengan keputusannya dia, walaupun dia sebenarnya masih tertahan dengan masa lalunya sama kamu karena dia depresi ya. Untuk bisa move on sama kamu itu bagaimana? Karena di sini dia masih belum bisa menyelesaikan drama yang dia buat ya. Dia coba untuk melupakan kalian sih memang, aku lihat. Dan dia juga coba untuk meninggalkan dramanya ini, yaitu dengan cara ya endingkan hubungan kalian. Walaupun dia sulit banget nih untuk meninggalkan kaliannya, untuk move on, tapi dia coba untuk lakukan hal itu ya. Jadi kalau yang aku lihat perasaannya dia sama kamu saat ini ya kangen, rindu, pengen reconciliation, pengen bersama ya, karena pengen adanya kebahagiaan lagi. Tapi memang gak saat ini karena kalian ini sudah berpisah. Dia juga sedih dan dia juga belum tahu ya tentang masa depannya dengan kalian lagi, kalau kembali akan seperti apa. Karena kalau dipertahankan juga, kalau union, dramanya akan selalu sama tentang masa lalu. Makanya dia coba untuk dingin mengendingkan hubungan kalian. Sebagian sudah dia menikah ya dengan cara bercerai, dan juga dia dengan cara dating lagi dengan orang lain. Oke? So untuk yang nomor 1, sorry to say, Alhamdulillah. ya oke, perasaannya dia sama kamu saat ini ya kangen. Tapi dia juga takut ketika dia kembali lagi sama kamu, dramanya akan sama seperti itu lagi. Makanya dia coba untuk bisa dating lagi dengan orang baru ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Ini punya aku. Perasaannya dia saat ini kepadaku. Dan untuk deck yang nomor 2.
Oke. The butterfly. Oke. Perasaannya dia ke kamu saat ini. Relationship evolving to the next stage. Healing the inner child growing. So perasaannya dia ini ke kamu ini sedang ada penyembuhan ya. Dia sedang coba untuk healing karena dia juga ada trauma di masa kecil yang mana itu membuat dia banyak sekali ujian dalam hidupnya. Dan perasaannya dia di sini memang merasa bersalah ya, karena ini naik level ya tentang hubungannya kalian. Dan yang aku lihat di sini memang dia coba untuk lebih berkembang lagi ya perasaannya dengan kalian nih. Kalau butterfly itu kan perubahan ya, transformation. Jadi ya dia memang sedang ada perubahan diri. Kita lihat ya perasaannya dia ke kalian. Coffin, Twin Flames, like I said to you guys. Soulmate, oh my god. Oke, yang nomor 2 ini memang perjalanan Twin Flames ya, ada butterfly lah. Yang tadi aku bilang lagi di level up ya, dimana dia lagi dibangunkan oleh ilahi tentang perubahan dirinya, dan dia sedang dibersihkan dari traumanya di masa kecil. Karena aku lihat di sini ada healing the inner child. Jadi dia harus menyembuhkan rasa ketakutannya dia di masa lalu, di masa kecilnya dia. Dan di sini memang dia merasa soulmate ya, soul connection, partnership, agreement, and soul contract ya. Kalian ini memang ada soul contract di masa lalu, dan juga the twin flames ya. Kalian nih benar-benar perjalanan dari karmic relationship hingga ke soulmate dan hingga ke twin flames. Kenapa? Karena kalian ada perubahan, change ya di sini. Endings bring new beginnings, growing change, liberation, transition. The butterfly, the runner ya, dia kan dia yang lari ya. Dia yang lari di sini, the runner. Ya, runner in codependence. The relationship fear of intimacy, listening to ego. Jadi dia hanya mendengarkan egonya dia ya, sampai dia pada akhirnya menyadari ya kalau selama ini dia lari dari kenyataan ini membuat dia semakin kehidupannya itu akan terbongkar tentang kebenaran dia sendiri ya. Karena sih perasaannya dia ending, bring new beginnings, grow, change, liberation. Jadi dia akan datang kembali nih mengejar kamu, runner ya. Karena nih posisinya dia lari dari kenyataan ya, kalau yang aku lihat di sini. Lari dari penjelasannya dia, kejujurannya dia. Ya, tapi ternyata semakin dia lari, semakin ilahi membangunkan dia untuk bisa tersadar dari trauma masa kecilnya. Oke. Wow, perjalanan nomor 2 lumayan ini ya. Perasaannya dia ke kamu, Six of Cups, look at this. Ya, kalian twin flames, dia rindu guys. Dia kangen. Terus dia juga mengingat memori-memorinya kalian. Dia ingin reconciliation, perasaannya ingin bersama. Tapi dia menggantungkan perasaan itu ya, karena dia orangnya ego. Yang aku lihat di situ ya. Dan dia memang sedang ada perubahan dalam dirinya. Ya, dia hanya memikirkan diri sendiri saat ini. Ya, kenapa? Karena dia ada perubahan. Dan di sini dia pun menggantungkan kebebasannya dia. Jadi dia pasrah aja dengan kesendiriannya saat ini. Dan yang aku lihat perasaannya dia ke kamu saat ini ya hanya untuk kebebasannya dia. Dia kangen sama kamu, rindu. Six of Cups. Ya, dan the Hangman and Nine of Pentacles. Jadi dia menggantungkan kesendiriannya itu dengan kepasrahannya dia. Ya, kita lihat tindakannya dia yang akan datang. Kalau aku lihat ya, harapannya dia menggantung ya. Tindakannya dia pun masih bingung, masih dalam fantasi untuk bisa kembali lagi sama kamu. Karena aku lihat di sini dia banyak ketakutan ya untuk reconciliation. Terutama dia juga banyak manipulasi tentang kebebasan dirinya dia sendiri untuk sembuh. Bahkan di sini dia juga impiannya dia ya, target-targetnya dia itu menggantung. Tidak ada kepastian, tidak ada kebahagiaan
ya, dan dia coba mengontrol tentang reconciliation, tentang perasaannya ke kamu di sini. Dia ngebayangin kamu sebenarnya di dalam kesendiriannya dia pun juga berfantasi tentang kamu di saat dia sendiri. Tapi di sini ya dia coba mengontrol tentang perasaannya dia menggantung, karena dia banyak ketakutan tentang komitmen ya, sehingga dia memakai topeng untuk bisa memanipulasi healingnya dia. Tapi ternyata ini membuat dia mati rasa, Coffin ya. Jadi tanpa dia sadari, semakin dia lari, semakin dia mendekati untuk kembali sama pasangannya. Ini yang aku rasakan energinya, karena dia coba untuk mengontrol fantasinya, mengontrol halusinasinya. Tapi dia juga takut untuk bisa healing. Di sini dia juga takut tentang karirnya dia, cita-citanya dia, karena banyak darkness ya, kegelapan. Oke, so untuk yang nomor 2, perasaannya dia ke kamu, dia kangen, tapi dia coba untuk mengabaikan perasaannya dengan cara ya dia melakukan pekerjaan, dia menyibukkan dirinya. Tapi semakin dia mengontrol, semakin harapan dan cita-citanya dia itu menggantung sendiri. Jadi tidak ada kesuksesan buat dia, ya. Dan dia berfantasi tentang kamu. Oke? So untuk yang nomor 2, sangat labil ini orang dan runner, ya, perjalanan twin flame sekali yang aku lihat. Untuk yang nomor 3, perasaannya dia sama kamu saat ini. Dan move on dari aku. Baik. Oke, wedding rings, perasaannya. Ya, dia pengen nikah sama kamu, pengen bersama, ya, terus juga pengen cinta yang sejati, cinta yang tulus. Kalau hati milih 2, pasti yang satu masa lalu, yang satu masa datang. Itu udah pasti. I like you. Dia suka sama kamu, perasaannya. Self indulgence. Jadi gini, perasaannya dia sama kamu, dia memang sedang healing juga ya, sedang mencintai dirinya sendiri, sedang menyenangi dirinya sendiri, dan dia suka sama kamu. Dia juga kepengen genit sama kamu, kadang pengen ya nyapa lah, entah dari mana, telepon atau apa gitu ya. Dan dia juga ada kepikiran mau nikah sama kamu, berangan-angan. Clock, ya semua hanya menunggu waktu. Need time, takes time, in time, cycles, time to heal, progress. Jadi ya memang hanya menunggu waktu yang tepat. Kalau memang kalian jodoh, ya kalian pasti dipertemukan. Karena dia suka sama kamu, dan juga coba untuk fokus kepada dirinya sendiri. Karena dia yakin kalau jodoh pasti akan, sudah waktunya pasti akan jadi. Kita lihat perasaannya dia ke kamu saat ini. Wow. Oke. Dia perasaan kamu ke kamu saat ini, dia menganggap kamu itu sebagai tantangan. Karena kamu orangnya keras kepala, ya, karena kan the Queen of Swords ya. Kamu, sebagian dari kamu sudah ada yang berpisah ya, janda ataupun duda ya. Dan di sini dia merasa ada tantangan dalam kehidupannya untuk bisa menarik perhatian kamu. Karena kamu orangnya tegas, dan juga ya kalau dibilang arogan, oke lah, sedikit arogan ada. Dan yang aku lihat perasaannya dia ke kamu nih, dia merasa tertunduk sama kamu, merasa apa ya, kalau dia bilang ya tertunduk lah, namanya kamu kayak menaklukkan kamu, dia tertakluk oleh kamu gitu. Kenapa? Karena dari kejujurannya kamu, dari ketegasannya kamu, dan dia merasa sama kamu tuh ya, kayak tantangan banget sih mau gue, ini kayak harus gue naklukin ini deh, dia juga deh, masa dia naklukin gue enggak gitu. Tapi semua nunggu waktu ya, karena dia coba untuk mencintai dirinya sendiri dulu ya. Di sini ada, dia membayangin tentang menikah sama kamu, ada bayangan seperti itu. Kita lihat tindakannya dia ke kamu. Oke.
Wow, dia ada 2 pilihan ya. Dia tindakannya ya ada triparty dan dia bingung yang mana dia harus pilih. Ada 2 perempuan. Iya, dia 2 pilihan, 2 perempuan atau laki-laki gitu ya. Dan dia tindakannya ya dia terluka ya, perasaannya dia. Dan dia harus hadapi kenyataannya tentang cinta buta, terus juga tentang perasaannya dia. Karena dia coba ngeblok spiritualnya dia ketika dia sudah mencintai seseorang ya. Jadi tindakannya dia ke kamu tuh ya dia coba ngeblok spiritualnya dia untuk bisa mencintai kamu. Kenapa? Karena di sini dia melihat kamu tuh sebagai seseorang yang penuh cinta dan juga penuh ketulusan. Di sini di Empress, seorang ibu. Jadi dia memang ngeblok tentang sakit hatinya. Mungkin ini kayaknya di masa lalu ya, triparty kalau aku lihat. Karena aku lihat di sini dia coba untuk melewati segala rintangan ya tentang tripartinya dia di masa lalu. Dan ya dia coba untuk bisa menaklukkan kamu dengan kelembutannya dia, dengan pedulinya dia sama kamu, terutama tentang spiritual juga di sini. Ya ini orang spiritual ya. Dan dia ingin memberikan suatu telepati sama kamu. Itu cara dia menaklukkan kamu ya. Dan dia memang ada triparty. Ini membuat dia merasa sanggup nggak ya untuk memiliki kamu. Karena dia melihat kamu tuh seseorang yang luar biasa ya. Sini. Dan dia harus hadapi kenyataan ketakutannya dia. Itu tentang sakit hatinya dia dari permainannya dia sendiri. Karena kan dia orangnya berani mengambil resiko ketika dia menginginkan sesuatu. Makanya sekarang hanya menunggu waktu yang tepat gimana untuk bisa ketemu. Tapi sekarang dia memang sedang mencintai dirinya sendiri ya, agar dia bisa healing dari tripartinya ini. Oke? So guys, untuk yang nomor 3, perasaannya dia ke kamu, ya dia merasa takluk ya sama kamu, merasa suka. Tapi tindakannya memang dia sedang healing dulu ya. Ini yang aku lihat. Jadi dia gak mau ngambil tindakan dulu, karena dia coba untuk menyembuhkan luka batinnya dulu. Okay? So thank you very much for anybody who already watching my channel, and dadah.